sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Starting awal, style kencang para Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, mengaku telah menemui Sintayong guna membahas penyebab dirinya tak lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Nama Mark Klok perlahan menghilang seiring lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum itu, Mark Klok sangat jarang diberi kepercayaan oleh Sintayong, terlebih saat pemain keturunan ini datang. Posisi lini tengah skuad Garuda lebih dipercayakan kepada pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Tom Haya, dan Ricky Kambuaya. Alhasil, Mark Klok hanya bisa menanti untuk kembali dipanggil oleh Sintayong memperkuat Timnas Indonesia lagi. Meski begitu, pemain yang berhasil membawa lolos Garuda ke Piala Asia 2023 ini menolak diam. Kepada media Belanda, Mark Klok mengaku sudah menemui Sintayong dan membahas penyebab dirinya tak dipanggil lagi. Pemain berusia 31 tahun itu meyakini jika persoalan mengenai dirinya di Timnas Indonesia ini bukan perkara performanya di level klub. Menurutnya, Klok menjalani musim dengan sangat baik bersama Persib Bandung, bahkan mampu merengkuh gelar juara. Klok menyadari persaingan berada di tim nasional itu sangat sulit. Terlebih saat ini banyak pemain diaspora yang bergabung. Saya berharap bisa segera kembali bermain. Klok pun sudah mendapat jawaban dari Sintayong dan keputusan sang pelatih itu membawanya kembali ke klub saat ini, Persib Bandung. Banyak pemain diaspora di tubuh Timnas Indonesia bukan masalah besar bagi Klok yang sudah berstatus pemain naturalisasi. Proses ini dimulai pada 2019, tetapi baru selesai pada 2020. Kurangnya memenuhi persyaratan menjadi kendala tersendiri. Saat itu Klok baru 2 tahun berada di Indonesia. Padahal syarat naturalisasi minimal tinggal di tanah air selama 5 tahun. Proses ini dijalankan Mark Klok setelah diketahui tidak memiliki garis keturunan asal Indonesia dari bapak atau ibunya. Berita kedua, rapor trio lokal yang bermain di luar negeri harus berjuang dari tim junior. Ada harapan besar ketika melihat Oxford United mengontrak Marcelino Ferdinand. Namun, Marcelino harus berjuang keras di klub tersebut, kedua Inggris. Baru-baru ini, Oxford United mengumumkan 25 pemain utama yang menghuni skuad mereka. Tidak ada nama Marcelino dalam daftar tersebut. Artinya, Marcelino Ferdinand harus berjuang keras dari tim 21 Oxford United, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk. 2. Bernasib tidak jelas. Pratama Arhan bergabung dengan Suwon FC sejak awal 2024. Saat itu Arhan meninggalkan Tokyo Verdy untuk menjadi bagian dari Suwon. Namun, karir Pratama Arhan di Suwon FC tidak jelas. Sejauh ini, bek Timnas Indonesia itu baru sekali dimainkan di ajang resmi oleh Suwon. Pratama Arhan kesulitan mendapatkan menit bermain. Belum lagi masalah pribadi yang tentu sangat mengganggu fokusnya di lapangan. Kabar ketiga, Kapten Arab Saudi ketiban petaka. Skuad Garuda dapat kabar baik. Tragis, Kapten Timnas Arab Saudi di laga kontra Timnas Indonesia alami patah kaki usai terjatuh dari balkon rumahnya. Sosok tersebut bukan Salim Al-Dawsari, melainkan Fahad Al-Muwalat. Pemain klub As-Sahab itu dimasukkan sebagai pengganti Al-Dawsari di menit-menit akhir laga kontra Indonesia. Duel tersebut terjadi pada 6 September. Usai jeda internasional, Al-Muwalat sempat pulang ke salah satu kediamannya yang berada di Dubai. Tragis, pemain itu terjatuh dari balkon yang mengalami patah kaki. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 12 September waktu setempat. Al-Muwalat terjatuh dari lantai 2 rumahnya sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pada Kamis pagi, bintang tim nasional Saudi itu jatuh dari balkon rumahnya di lantai 2 di Dubai antara pukul 9 dan 10 pagi. Belum diketahui berapa lama Al-Muwalat akan absen membela klub dan negaranya. Besar kemungkinan sang pemain harus menepi cukup lama karena patah kaki. Itu artinya Al-Muwalat terancam tidak bisa turun tangan ketika laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi akan bermain di kandang 2 kali melawan timnas Jepang dan timnas Bahrain. Pemain yang berpotensi dicoret Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina.
ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret jelang laga Bahrain dan Cina. Pencoretan itu bukan karena tidak mereka bermain baik, hanya saja Sintayong kemungkinan hanya memanggil pemain yang dibutuhkan untuk skuad Garuda. Apalagi persaingan di skuad Garuda semakin menarik, sebab hadirnya pemain naturalisasi membuat persaingan lebih terasa dan membuat banyak pemain yang kini berlomba-lomba bermain di klub demi bisa dilirik oleh Sintayong. Sayangnya persaingan itu membuat sejumlah pemain berpotensi dicoret untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Yang pertama ialah Nadeo Argawinata. Martin Paes tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan membuat Australia frustasi 0-0. Hasil itu sudah cukup untuk membuat Paes kini resmi menjadi kiper nomor 1 di skuad Garuda. Karena Sintayong biasanya hanya memanggil 3 kiper saja, maka Nadeo kemungkinan akan dicoret, sebab timnas Indonesia hanya akan mengandalkan Paes, Hernando Ari, Adi Satrio di bawah Mister Gawang. Dua, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sejatinya sempat dimainkan Sintayong saat Garuda merebut 1 poin di markas Arab Saudi. Total bek Persija itu bermain selama 10 menit. Secara kualitas, Ferrari jelas merupakan bek masa depan tanah air. Namun, posisinya kemungkinan akan dicoret demi bisa dimasukkan nama Miss Hilgers di skuad timnas Indonesia. Tiga, Hoki Caraka. Posisi Hoki Caraka terancam karena saat ini PSSI tengah menaturalisasi pemain PSI Zoli, Eliano Renders. Eliano sendiri sejatinya bermain sebagai sayap. Namun, bukan tidak mungkin ia akan ditempatkan sebagai penyerang. Untuk memberikan ruang kepada Eliano di skuad Garuda, maka Sintayong kemungkinan mencoret 1 pemain di lini depan. Hoki Caraka lantas menjadi salah satu pemain yang akan kemungkinan dicoret oleh Sintayong. Kabar selanjutnya, Ragnar Oratmangun sejajar dengan Sun. Timnas jadi sorotan di dunia. Pemain Indonesia Ragnar Oratmangun semakin menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Asia. Bahkan dia disejajarkan dengan bintang Liga Inggris Son Heung-min. Ragnar Oratmangun masuk ke jajaran pencetak gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia versi Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC dalam pengumuman resminya memuji gol Ragnar Oratmangun sebagai gol yang tidak hanya indah, namun juga syarat akan makna sejarah bagi sepak bola Indonesia. Gol Ragnar Oratmangun ke gawang Arab Saudi itu terbukti menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Ada gol-gol khusus dan ada pula gol-gol bersejarah. Bukan gol yang paling mengesankan secara estetika, namun usaha Ragnar Oratmangun yang dibelokkan akhirnya membantu timnas Indonesia mengamankan poin penting di Jeddah yang menunjukkan tanpa dapat disangkal bahwa ASEAN layak berada di punggung ini. Aksi individu Ragnar yang diakhiri dengan tendangan keras ke sudut gawang lawan berhasil membobol Arab Saudi dengan mengantarkan timnas Indonesia meraih hasil imbang. Gol ini pun menjadi pertama yang dicetak pemain Indonesia itu dalam kurun waktu 28 terakhir. Namun, Ragnar harus bersaing ketat dengan sejumlah pemain bintang Asia lainnya seperti Son Min-hoon dari Korea Selatan dan Takumi Minamino dari Jepang untuk meraih gelar pencetak gol terbaik. Pemenang akhir dari nominasi ini akan ditentukan melalui voting terbuka yang melibatkan para penggemar sepak bola di seluruh Asia. Jadi, persaingan tergantung seberapa aktif para pendukung tim kesayangan mereka. Ada beberapa nominasi: Takumi Minamino Jepang, Harib Abdallah Unit Emirat Arab, Ragnar Oratmangun Indonesia, Moussa Altamari Yordania, Auston Unurov Uzbekistan, Son Heung-min Korea Selatan, Hasan Kadis Arab Saudi, dan Kang Kuchol Korea Selatan. Ragnar harus bersaing dengan beberapa pemain kelas dunia agar bisa mendapatkan tempat nomor 1 di kategori pencetak gol terbaik se-Asia. Dengan begitu akan membawa nama harum timnas Indonesia di kancah Asia, dan timnas Indonesia tidak akan lagi disepelekan dalam laga
dimanapun, di luar negeri dan di Asia Tenggara maupun mendunia.